Oke, back again with us in our new program Halftime Break di episode 2 kali ini bersama gue Dev Refli dan Bang DJ, Halo, partner Dev. gue. Ya, gimana Bang? Baik aja sih. Baik aja. Jangan-jangan lo yang lagi nggak baik nih, kayaknya bahasannya soalnya lo mau bahas apa nih? Hari ini mau bahas apa? Iya, gue lagi agak bingung, agak kaget, terkejut, agak shock juga karena mendadak salah satu manajer di Liga Inggris yang berhasil membawa satu tim ini berpotensi atau bisa dibilang ya sudah dapat tiket untuk maju ke Eropa gitu. Dan bisa membalap ya. Jelek banget bahasa gue. Membalap salah satu tim yang katanya besar di Liga Inggris itu Sebut Chelsea. aja sih, Chelsea. Iya, manajer Chelsea itu Mauricio Pochettino itu dipecat. Dipecat. Pesangonnya berapa tuh? Aduh, nggak tahu lagi Mas, kita nggak ngobrol lebih dalam tuh. Pakai UCK apa? Iya, oke. Lanjut. Jadi sebenarnya info yang gue dapet tuh mereka sebenarnya mungkin bahasa lebih tepatnya bukan dipecat ya, tapi mereka menyepakati sebuah kesepakatan yang dimana mereka nggak menemukan visi yang sama gitu. Jadi mereka bubar lah ibaratnya. Mereka Pochettino nggak lanjut di Chelsea karena harusnya sih kan kontraknya masih ada 2 tahun nih. Dua musim lagi ya. Iya, masih ada sisa 1 musim lagi, tapi nggak lanjut kan jadinya gitu. Nah, kalau buat gua kan agak janggal ya Bang DJ ya gitu. Maksudnya ini dia nih yang bisa mengangkat Chelsea yang tadinya struggling banget loh di musim lalu, yang dimana satu musim itu gonta-ganti, mungkin bisa gue bilang total 4 kali pelatih tuh dalam satu musim tuh kan sangat-sangat nggak sehat lah buat satu tim gitu. Nah, Pochettino ini membawa Chelsea ke hal yang baru, dari tadinya peringkat 12 berakhir di peringkat 12 kan di musim lalu, sekarang peringkat 6 gitu. Membalap MU. Gitu. MU ya? Iya. Kayaknya ini banget sama MU. Oke. Gitu. Cuman maksud gua kalau gua kan agak sedikit janggal ya, maksudnya kenapa gitu. Tapi kalau lo Bang DJ ngeliatnya fenomena ini nih gimana gitu, si Pochettino ini di Chelsea itu? Ini kalau menurut gue ya, sudut pandang gue ya. Sebenarnya kan ya memang nih kabarnya agak mengejutkan. Tapi ya barangkali Chelsea kan sejak investor-investor hebat ya, dari zaman Roman Abramovich sampai yang hari ini kan ya memang hobi gitu ya. Mereka maunya instan. Padahal sebenarnya kalau musim ini, kalau kita mau jujur, ya Chelsea memang nggak bagus-bagus amat. Gue juga bilang dari sisi komposisi pemain juga biasa-biasa banget. Menurut gue ya. Ini tim baru. Tim baru setuju, ya. oke. Tapi Pochettino tuh menurut gue ya berusaha. Dia berusaha banget. Kalau ukuran lo adalah peringkat Chelsea di akhir musim Premier League, iya nomor 6. Tapi lu bayangin, dia bisa nyampe nomor 6 tuh di 3-4 pekan terakhir gitu. Dia udah sempet ke bawah, ke tengah gitu kan. Kadang-kadang bisa dibalap sama Brighton Hove Albion, bisa di bawah Crystal Palace, Aston Villa segala macam kan. Jadi kalau mereka bisa sampai di posisi ke-6, ya memang itu menurut gua ya ada keberuntungan juga, karena inkonsistensi Spurs, inkonsistensi Manchester United, kemudian tim-tim macam Brighton Hove Albion juga kehabisan bahan bakar gitu ya. Tapi emang agak lucu sih. Karena gini, musim ini Chelsea itu punya potensi dapat gelar di Piala Ciki kan. Sebenarnya mereka masuk final sebenarnya kan. Di Carabao masuk final, cuma kalah gol menit terakhirnya Virgil van Dijk itu waktu lawan Liverpool di final. Ya harusnya di Piala Kebo kemarin sama di Piala FA harusnya bisa menang dua-duanya sih harusnya gitu. Itu yang musim lalu nggak? Kalau musim ini musim kan, ini enggak, gue juga bicara musim ini gitu. Oh, emang Piala FA mereka? Harusnya, maksudnya kan City kan waktu itu hanya berjarak beberapa hari setelah nggak lolos dari Madrid kan, atau lawan Madrid gitu. Artinya mau bilang bahwa Chelsea kan sebenarnya masuk ke final Piala Liga, masuk ke semifinal FA Cup, dan di Premier League juga bisa finish nomor 6, dapat kunci tiket ke Eropa. Nggak tahu apa Europa League apa Conference League musim depan, tergantung hasil final FA Cup. Jadi kalau ukuran prestasi sebenarnya ya boleh jadi sih janggal ya. Tapi barangkali ya memang itu ya. Gue nggak ngerti visinya apa. Kalau visinya gelar, ya emang udah kelar sih Pochettino.
Menurut gue udah kelar. Karena musim ini nggak ada gelar sama sekali. Dan langkah mereka tertatih-tatih gitu. Cuma, kalau dibilang dari sisi permainan, Pochettino tuh bisa membuat tim ini bersaing. Buat tim muda ya, tim baru ya. Tiba-tiba lu bisa lihat Cole Palmer bisa cetak 22 gol gitu. Walaupun Cole Palmer ya mungkin keluar dari Manchester City ya udah bagus gitu kan ya. Tapi kan nggak ada yang salah gitu dengan tim ini. Tapi ngeramu Cole Palmer dengan Enzo Fernandez, kemudian dengan Nicolas Jackson di depan, dengan pemain-pemain muda, dan yang tua siapa ya? Paling Thiago Silva kan di belakang. Thiago kan. Silva. Ya sebenarnya nggak sabar aja sih menurut gue manajemen Chelsea ya. Jadi ya Pochettino ya pergi juga. Iya. Engkang. Apa karena gue termasuk fans yang nggak sabar kali ya? Gitu, Ya jadi. kayaknya sih gitu sih. Ya, tapi kan Chelsea udah lama juga nggak dapat gelar, Pak. Iya kan? Udah. Enggak lah, nggak lama-lama banget. 2021 kan terakhir, 2022 awal malah terakhir gitu loh. Maksudku gini, ini kan di bawah Pochettino kan Chelsea walaupun apa namanya kelihatan angin segarnya tuh di akhir musim, gitu. Maksudnya kan kenapa nggak dicoba dihabisin dulu nih masa kontraknya di musim depan gitu. Kalau emang nanti apa namanya di tengah jalan ada yang nggak beres atau misalkan ada sistem yang nggak jalan Baru atau gimana, tambah kan yang Pochettino lakukan ini dia ingin berpartisipasi dalam jendela transfer nanti untuk pemain gitu, dan itu yang nggak disetujui sama boardnya Chelsea gitu loh, which is yang dimana musim lalu pun buat gue pembeliannya biasa aja. Sorry to say yang jelek banget gitu loh, Iya. dengan uang yang di spend hampir 1 juta pounds atau 1 juta euro lebih gitu loh, maksudnya untuk di posisi 6 kan dengan pemain yang dia beli gitu loh, dan apalagi banyak yang cedera gitu pada pertengahan musimnya gitu. Makanya maksud gue kenapa nggak dicoba dulu nih satu musim Nggak sabar lagi. gitu ya. Kenapa nggak dicoba satu musim sampai kontraknya habis, baru habis itu lu lihat lagi deh, lu review lagi gitu. Iya. Kayak yang dilakukan MU kan juga gitu, maksudnya kan Ten Hag dikasih kesempatan lagi nih mungkin sama si Radcliffe untuk satu musim lagi nih, kalau misalkan nggak perform ya. Musim depan Ten Hag masih di Old Trafford gitu maksudnya? Kalau yang gue dapat itu, gue nggak dapat rumor kalau Ten Hag bakal cabut sebenarnya gitu. Tapi kan apa namanya, si Ten Hag nih bakal dikasih kesempatan lagi gitu di musim depan gitu dengan pemain yang apa namanya, yang baru, yang dia mau juga. Karena kan gue dapat sebuah berita di media yang gue baca apa namanya, kalau nanti MU itu akan membuang pemainnya yang akan menyisakan 3 pemain muda, yaitu si Garnacho, Kobbie Mainoo sama Rasmus Højlund gitu. MU itu ya. Dan Radcliffe pun dan MU pun akan berprospek sama kayak Chelsea dengan pemain-pemain muda gitu. Nah, kenapa boardnya Chelsea ini nggak apa namanya ngasih kesempatan Pochettino at least sampai kontraknya habis gitu? Ya kalau menurut gue itu aja sih sebenarnya, ya nggak sabar dan mungkin ya emang nggak sama visinya gitu. Ya karena sekali lagi gini, kalau dibilang Pochettino musim ini gagal ya kalau ukurannya gelar iya. Tapi kalau dibilang secara permainan ya memang juga nggak bagus-bagus amat. Meskipun ya kalau buat lo fans Chelsea lo harusnya bangga. Karena Chelsea musim ini di Premier League tuh nggak pernah kalah sama City yang jadi juara. Dia bisa nahan 1-1 di Etihad, seri 4-4 di Stamford Bridge. Jadi sebenarnya ya permasalahannya menurut gua karena tidak sabar. Manajemen tidak sabar. Dan barangkali pemain yang dianggap atau tim yang sudah baku ini untuk disiapkan musim depan ke Eropa mungkin emang butuh pelatih yang lebih punya pengalaman juara. Ya kalau ngomongin Pochettino kan lo ya, Pochettino di Spurs juga nggak dapat gelar apa-apa kan. Paling bagus dia masuk final Liga Champions kan. Terus ya paling dia juara di Paris Saint-Germain, dan tapi ya Liga apa namanya kompetisi di Perancis gitu loh. Tapi masalahnya gini Bang, apa namanya kalau misalkan mau cari pelatih yang mempunyai CV atau pengalaman yang bagus untuk membawa title gitu ya, di market kan nggak banyak gitu loh. Walaupun ada beberapa nama kayak Hansi Flick yang gimana kita tahu, kita juga waktu dia megang Bayern Munchen dia menang sextuple kan dengan Bayern Munchen pada saat itu. Terus juga ada Xavi. Xavi mah nggak jelek. Nah, dia juara sama Barcelona loh, bisa lu bilang jelek. Pochettino nggak bisa menang apa-apa. Juara tapi kan mainnya tuh jelek banget gitu, nggak sesuai dengan. Gue pun pada saat itu ngikutin karena gue pengen lihat gue pengen lihat Barca dengan generasi Pep yang akan dibawa oleh Xavi nih.
nyatanya kan mainnya sangat apa namanya defensif banget, nggak sesuai sama filosofi Barca lah ibaratnya gitu, yang bermain apa namanya penguasaan bolanya tinggi, atraktif dan segala macam gitu loh. Nah, jadi sorry ini Xavi buat gua nggak pilihan ya. Nggak, bukan Nah, itu pilihan siapa? gitu. Ya, kalau di market ya memang. Tapi gini Dev, menurut gue ya, kalau lo buang pelatih hari ini setelah musim kompetisi itu pas. Apalagi tahun ini. Tahun ini tuh masih ada Euro loh. Nah, nanti selepas Euro, itu banyak tuh daftar pelatih yang mungkin bisa membawa tim negara-negara itu berprestasi di Jerman nanti, ya mungkin akan jadi dilirik. Dan memang kita nggak bisa bilang, apa namanya, ya gue yakin lah ya manajemen Chelsea punya pikiran yang lain gitu ya. Mungkin udah ada daftar nama yang ada di kantong, cuma emang semuanya nunggu. Nah, masalahnya itu dia apa namanya kenapa tadi gua apa namanya nyebut beberapa pelatih yang apa namanya yang bisa diinginkan oleh boardnya Chelsea. Nah, masalahnya boardnya Chelsea ini agak ya misalkan ya gue bisa bilang sampai garuk-garuk kepala nih gua. Boardnya Chelsea ini agak nyeleneh sedikit gitu loh maksud gue. Dia pengen pelatih yang apa namanya bisa membawa Chelsea seperti Xabi Alonso membawa Leverkusen sekarang, di mana ya kita tadi di apa namanya di off camera udah ngebahas lah, dia apa namanya bisa membawa Leverkusen ini mencetak sejarah dengan treble invisible nih, calon treble invisible gitu. Kalau misalkan nanti malam menang sama nanti ada match apa final juga kan terakhir kan di liga lokalnya Jerman gitu. Nah, boardnya Chelsea tuh pengen itu, sementara kandidatnya ini nggak banyak yang bisa apa namanya yang bisa memenuhi kualifikasi itu gitu loh. Iya, kalau gue gini sih ya, kita mesti nunggu, sebenarnya mesti nunggu. Tapi ya gue tahu lah lu sebagai fans Chelsea kan ya pengennya kan dapat pelatih segala. Tapi coba ya mikir, misal nih paling gila lah gitu, misalnya tiba-tiba Jose Mourinho balik lagi ke Stamford Bridge untuk edisi ketiga kan bisa aja. Aduh, enggak banget lagi sebenarnya. Enggak juga. Dia 3 Premier League title loh dikasih buat Chelsea. Kan bisa jadi cocok lebih bagus kan, 3 liga dia masuk lagi 3. Ya kan bisa gitu kan. Enggak, kalau gue ngelihatnya kenapa nggak ada yang cocok so far untuk Chelsea saat ini, karena yang ada di bayangan gue as a fan sama apa yang gue ikutin Chelsea selama musim kemarin itu, ini tim baru gitu loh. Yang pengen dibentuk, yang apa namanya prospeknya pun kenapa lu beli pemain muda kan pasti ada tujuannya, yaitu pengen ngebangun tim ini gitu loh. Dan kalau pelatihnya ganti-ganti, karena kasusnya banyak pelatih yang nggak bisa lepas untuk memainkan sistemnya karena pemainnya nggak sesuai dengan ekspektasi atau pilihan dia, kebutuhan dia gitu. Nah, makanya buat gua agak percuma kalau misalkan lu ganti pelatih setiap tahun gitu loh, terus dengan ekspektasi ada satu nabi nih pelatih nabi yang pengen ngebawa Chelsea itu kayak Leverkusen musim ini gitu. Buat gue sangat-sangat impossible. Toh buktinya di apa namanya di rival sebelah aja kan butuh 4 tahun untuk sampai ke titik sekarang gitu loh. Mikel Arteta maksudnya? Iya itu. Oh, sebut aja namanya gue. Enggak. Tapi gini ya, lu sendiri sebagai fans Chelsea dengan situasi kayak gini gitu ya, siapa sih orang yang menurut lo paling pas gitu ya? Frank Lampard kali ya? Enggak ya? Enggak. Sudah terbukti musim lalu tidak bisa apa-apa. Udah bolak-balik juga ya? Iya, udah bolak-balik ya? Gitu. Kalau gua ngelihatnya musim ini, gua makanya tetap percaya sama Pochettino gitu. Karena udah terbukti walaupun di 6 atau di 5 match terakhir di Liga Inggris ya, dia proven loh untuk membawa Chelsea bisa bermain at least nggak kalah gitu. Makanya gue agak shock dan terkejut kan tadi gue bilang sama lu Bang, apa namanya kalau misalkan dapat kabar pagi itu ya. Iya, Pochettino dipecat dengan alasan ya boardnya Chelsea itu pengen mendatangkan seorang nabi yang bisa membuat Chelsea kayak Leverkusen sekarang gitu. Dan buat gue kalau gue sih ngelihatnya gini ya, ya ini mengagetkan banget Pochettino dilepas. Gue pikir board Chelsea akan merasa bersyukur ya karena mereka bisa sampai di posisi 6. Ya mungkin targetnya bisa 5 besar atau Liga Champions, gue nggak tahu ya, tapi intinya mereka masih bisa ke Eropa, mereka masuk semifinal FA Cup, mereka masuk final Piala Liga, sebenarnya bagus. Pemain-pemain juga menurut gue sudah mulai nyetel. Cole Palmer juga bagus, ya tinggal nambah nanti 1-2 orang. Gue nggak tahu Thiago Silva musim depan masih ada apa enggak, tapi memang kayaknya lini pertahanan harus dibenahi, kiper juga istilahnya. Tapi memang kalau gue belajar sejarah, ya Chelsea ya memang
butuh sesuatu yang instan gitu, hasil akhir yang benar-benar instan gitu. Kalau Chelsea terakhir juara misalnya di Champions League ya, Champions League dengan Thomas Tuchel ya, hari itu memang komposisi pemainnya masih cukup oke. Udah lebih matang ya, udah lebih matang. Kalau yang sekarang kan memang pemain-pemain muda. Nah kalau bursa manajer musim depan, ya gue pribadi memang ngelihatnya kalau yang di pasar masih terbatas. Memang ada beberapa ya. Apakah Zidane, kan kayaknya juga enggak lah Zidane ke London ya. Apakah Xavi, tadi lu bilang enggak. Tapi barangkali Xavi bisa jadi pilihan. Tapi menurut gue emang boardnya juga gokil sih. Gila kalau bandingin Liga Inggris sama Bundesliga ya. Gue nggak mengecilkan apa yang dilakukan Xabi Alonso di Bundesliga, di Leverkusen. Di Bayer Leverkusen yang biasanya semua akan munsen pada akhirnya gitu. Tapi Liga Inggris kan beda ya. Pochettino punya pengalaman dengan Spurs. Panjang. Itu juga nggak bisa jadi juara. Malah sebenarnya hampir jadi juara dengan Mourinho waktu kalau Mourinho nggak keburu dipecat tuh sebelum final Piala Liga. Jadi ya gue pikir bursa transfer pelatih atau manajer ya nanti nunggu di Euro. Selesai Euro semua akan lihat potensi dan kemungkinannya. Iya kan? Iya betul. Tapi ini kan rumor yang akan didatangkan oleh Chelsea dan apa namanya si tim scoutingnya Chelsea ini udah mulai pembicaraan dengan apa namanya pelatih yang pernah pelatih yang membawa Ipswich Town ini dari Championship ke promosi ke Premier League gitu. Gue pikir dia bakal ke Manchester United tuh gantiin Erik ten Hag. Yang sekarang Ipswich naik kan? Enggak, itu justru Brighton sama Chelsea yang lagi berebut gitu. Tapi Chelsea sudah melakukan kontak duluan. Oh ya, soalnya De Zerbi juga keluar ya dari Iya, De Zerbi juga udah nggak lanjut di Brighton kan gitu. Nah, selain pelatihnya Ipswich Town, atau kalau misalkan lu mau nambahin nanti sedikit boleh, siapa menurut lu nih Bang DJ yang pantas untuk jadi si manajer Chelsea di Nakoda Chelsea ya? Iya. Ya, Chelsea ini unik sih ya. Sebenarnya gue juga nggak ngerti kenapa Pochettino sebenarnya harus segera angkat kaki dari Stamford Bridge. Tapi kalau lo tanya sama gue jujur masih buta siapa yang bisa cocok untuk Chelsea. Yang terbenak lah di kepala lu siapa nih gitu. Tadi gue bilang Xavi, tapi buat lo enggak. Oh, lu Xavi? Kalau menurut gue Xavi, tapi buat lo enggak gitu. Karena karena gini ya, Xavi itu kan, ini gue punya analisa sendiri. Xavi itu dia bisa jadi pemain besar ketika dia masih sama-sama muda, dia sama Pep. Kemudian waktu dia bawa Barcelona musim 2022-2023 jadi juara La Liga, itu dengan relatif pemain-pemainnya juga muda, pemain-pemain yang baru. Timnya masih baru, tapi dia memang masih juara. Lepas hari itu Real Madrid juga lagi blow on-ya gitu kan. Iya. Tapi ya menurut gue Xavi yang bisa cover dengan pemain-pemain itu. Dan dia suka gaya operan pendek-pendek kayak Cole Palmer, Enzo, kemudian di tengah ada Gallagher dan segala macam gitu ya. Buat gue yang cocok Xavi jadi. Menurut gue cocok Xavi. Dan Xavi bisa bahasa Inggris kan. Jadi menurut gue itu lebih masuk akal. Ya nomor 2 sih Jose Mourinho lah, udah lah ya. Mourinho kan udah katam sama Chelsea, nggak usah gengsi-gengsian lah, mantan balik udah biasa lah. Siapa tau dapet gelar ya kan? Iya, kalau menurut gua ya. Jadi kalau fans Chelsea, masa lu mau Sintayong kan enggak kan? Nggak mungkin iya, dong, tidak mungkin. Dia sudah punya kontrak yang panjang di sini. Nah, ya gitu. Nggak mungkin. Kalau menurut gua. Kayaknya lu sedih banget ya. Lu bingung ya masa depan Chelsea mau gimana ya? Jujur iya nih. Karena emang Chelsea itu bisa bikin apa namanya mood gue ini bergantung sama hasil pertandingan ya. Ya betul, kita emang kalau pecinta sepak bola emang begitu, tergantung hasil akhir tim kita main kan. Ya udah lu sambil nunggu siapa pelatih dan segala macam lu dengerin lagunya Bon Jovi aja itu Midnight at Chelsea. Jadi lu siapa tahu bisa lebih rilis lah. Ya, mudah-mudahan Chelsea dapat manajer yang cocok di musim depan agar bisa membawa Chelsea kembali berjaya, agar tetangganya tuh nggak berisik ya. Gitu. Tetangganya banyak di London, lu mau pilih yang mana tetangganya? Iya pokoknya yang warna merah itu yang selalu membayang-bayangi juara, yang mimpi aja deh gitu. Tenang aja, Arsenal belum pernah juara Liga Champions, lu sejarah aja terus lu keluarin nama Fasa. Oke Bang DJ, kayaknya ini waktunya kalau diterusin seperti panjang ya. Bakal panjang. Next kita ngobrol yang lain lagi ya Dev ya. Iya, kalau gitu gak usah sedih lah. Enggak, tutup aja udah Chelsea. Cukup sampai di sini episode kali ini. Menurut kalian siapa manajer atau pelatih yang cocok untuk Chelsea di musim depan? Tulis di kolom komen. Kalau gitu sampai sini dulu. Sign out, bye-bye.